Om Swastiastu. Kekalahan Jepang pada Sekutu mengakibatkan Jepang kehilangan daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Jepang harus menyerahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan AFNI dan Sekutu tiba di Jakarta. Awalnya mereka disambut baik, akan tetapi setelah diketahui bahwa mereka bersama Nica, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Pada tanggal 1 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Inggris dengan Indonesia. Dalam hal ini Inggris mengaku secara de facto terhadap Republik Indonesia, tapi dalam kenyataannya tidak, malah sering terjadi insiden dan pertempuran antara Sekutu dan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, AFNI dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Mereka berdalih menjamin tidak ada pasukan dari Belanda, akan tetapi mereka melanggar kesepakatan itu dan melakukan tindakan provokasi. 1. Seperti menyerbu penjara Kali Soso untuk menyelamatkan Kolonel AL Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945. 2. Pada tanggal 27 Oktober 1945, AFNI menduduki Tanjung Priuk, kantor pos gudang Intermato. Lalu mereka menyebarkan pamflet melalui pesawat yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Pemerintah segera menyuruh pemuda dan TKR untuk bersiap-siap. 27 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama pasukan Indonesia. Dalam pertempuran ini, Sekutu dapat dipukul mundur. 30 Oktober terjadi penandatanganan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak. Namun tak berselang lama terjadi pertempuran lagi yang menyebabkan AWS Walabi tewas dalam insiden gedung Internatio. 10 November 1945, AFNI mengeluarkan ultimatum yang dianggap penghinaan bagi pejuang Indonesia. Di tengah suasana yang semakin tegang, pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menyerahkan keputusan pada rakyat Surabaya. Kemudian Gubernur Suryo menyatakan secara resmi penolakan terhadap ultimatum AFNI. Dengan penolakan itu, rakyat Surabaya telah siap untuk berperang. Soekarno sebagai Komandan Pertahanan membagi Surabaya menjadi 3 sektor. Kontak senjata terjadi di Tanjung Priuk sampai pukul 18.00. Dalam pertempuran ini, AFNI berhasil menguasai garis pertahanan arek Surabaya. Mereka kemudian melakukan serangan dari darat, laut, dan udara. Meskipun senjata AFNI lebih modern, tapi dalam waktu 3 minggu bisa menguasai kota Surabaya lagi. Pertempuran terakhir di Gunung Sari. Selanjutnya, ada pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15-20 Oktober 1945. Pertempuran di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945, pertempuran Medan Area, pertempuran Pelagan Ambarawa pada 21 November 1945, pertempuran Manado, pertempuran Margerano pada tanggal 2-3 Maret 1945. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau perundingan. Bangsa Indonesia sadar bahwa kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, terjadi beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diprakarsai oleh Sekutu, di antaranya sebagai berikut. 1. Pertemuan Soekarno dan Van Mook. 2. 5 Oktober 1945 diadakan pertemuan antara wakil Belanda dengan para pemimpin Indonesia yang diprakarsai Panglima AFNI Indonesia diwakili oleh Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan H. Agus Salim. Belanda diwakili oleh Van Mook de Plas. Pertemuan ini belum terjadi titik temu. 3. Perundingan Syahrir-Van Mook 17 November 1945. Dalam kesepakatan ini juga belum menemui titik temu yang jelas. Pada pertemuan yang kedua pada tanggal 10 Februari 1946 dihasilkan usulan oleh Van Mook. A. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi dalam lingkungan kerajaan Belanda. B. Masalah dalam negeri diurusi pemerintah sendiri. C. Sebelum terjadi persemakmuran akan diadakan peralihan pemerintahan selama 10 tahun. D. Indonesia akan dimasukkan PBB, namun itu ditentang oleh Kanib di Solo tanggal 28 Februari 1946. Perundingan Hooge-Valle PD tanggal 14-25 April 1946 di Belanda.
4. Konferensi Malinus di Sulawesi Selatan tanggal 15-16 Juli 1946. 5. Perundingan Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946 menghasilkan gencatan senjata, dibentuk komisi bersama gencatan senjata, dan dalam waktu secepat mungkin membuat perjanjian antara Indonesia dan Belanda. 6. Perundingan Linggarjati pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan pengakuan de facto RI oleh Belanda. RI akan bekerja sama dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu bagiannya adalah RI, RIS, dan Belanda akan membentuk unit Indonesia Belanda yang diketahui Ratu Belanda. 7. Perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Belanda tetap memegang kedaulatan atas seluruh wil Indonesia. B. Sebelum RIS dibentuk, Belanda bisa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal. C. RIS sederajat Belanda dan jadi bagian Uni Indonesia. D. RI adalah bagian RIS. E. Akan diadakan penentuan pendapat rakyat. Dan